Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan bahas tentang lensa manual fokus dari TT Artisan. Hari ini saya akan bahas tentang lensa TT Artisan 35mm 1,4. Nah, teman-teman yang suka lensa manual tentunya pernah dengar ya mungkin ya, ada merek yang menggunakan kata Artisan. Nah, sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah 7 Artisan atau 7 Artisan. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan itu karena 7 Artisan telah mengeluarkan banyak lensa-lensa manual dan juga sudah lama keluarnya. Nah, sedangkan yang saya bahas kali ini adalah merek TT Artisan. Ini adalah merek yang berbeda dan perusahaannya juga berbeda. Meskipun memproduksi lensa manual yang mirip ya, yaitu untuk Leica M terutama. Dari pengamatan saya dan juga dari feedback dari teman-teman yang telah menggunakan lensa dari kedua merek tersebut, maka disimpulkan bahwa TT Artisan ini membuat lensa dengan build quality yang biasanya lebih baik. Ya memang kita tidak bisa menggeneralisir bahwa ya 7 Artisan lensa-lensanya kurang bagus. Tapi memang kalau kita lihat dari 7 Artisan yang sudah lama ya, sudah membuat lensa sudah beberapa tahun yang lalu, itu memang ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitas sedang dan kualitas tinggi. Sedangkan kalau yang TT Artisan kebanyakan memang kualitasnya cukup baik. Oke, kita langsung lihat aja apa saja yang kita dapatkan saat kita membeli lensa ini. Pertama adalah kita akan mendapatkan box seperti ini ya. Ini custom box ya. Jadi cukup menarik. Dia warnanya putih, curve seperti ini. Ada tulisan TT Artisan M35mm 1,4 dengan diagram lensanya. Ini menarik. Dan kemudian kita buka lensanya, ditaruh di sini ya, disimpan di sini. Dan di dalamnya ada semacam obeng kecil. Ini sebenarnya untuk mengkalibrasi rangefinder fokus. Jadi kalau kita punya kamera Leica M, kita harus kalibrasi biasanya. Ya, kita cek dulu apakah sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, kita harus kalibrasi dengan cara ya sudah ada tutorialnya ya di sini, dan kemudian kita bisa cobain, kita bisa atur sendiri kalau kita menggunakan kamera Leica M. Tapi kalau kita menggunakan lensa ini untuk kita adaptasikan ke kamera mirrorless, tentunya tidak perlu repot-repot lah untuk kalibrasi ini. Tapi ini merupakan suatu yang bagus menurut saya, karena kalau misalnya lensa-lensa Leica, kalau kita mau mengkalibrasi, biasanya kita nggak bisa kalibrasi sendiri seperti ini, kita harus kirim ke pabriknya, dan itu mungkin makan waktu yang cukup lama ya. Lalu untuk lensanya sendiri, TT Artisan ini menyediakan hood dan penutup lensa ya, dan ini dari metal ya atau dari logam. Jadi kalau jatuh nggak gampang pecah ya seperti ini. Paling penyok aja sih kalau yang logam. Kemudian ada hood ya, hoodnya itu tipenya adalah screw. Nah, screw hood artinya kita bisa putar-putar seperti ini untuk membukanya dan juga untuk kalau memasangnya ya. Kita dapat seperti ini hoodnya, termasuk lumayan kecil dan padu banget dengan lensa yang 35 yang tidak terlalu besar. Meskipun tidak terlalu besar, ini sebenarnya beratnya lumayan, karena kan ini dari logam. Jadi kalau teman-teman pegang biasanya agak kaget kok lensa sekecil ini lumayan solid ya. Jadi beratnya ini sendiri 400 gram lah kurang lebih. Nah di lensanya sendiri, di bodinya ada tentunya aperture ring, kita bisa atur secara manual. Di sini kita ada pilihan 1,4 sampai f16 ya. Kemudian ada ring untuk manual fokus. Di sini seperti lensa-lensa Leica M pada umumnya ada indikator jarak yang lumayan jelas di sini. Yang dicat ada warna kuning dan juga warna putih. Yang kuning itu indikatornya dalam feet ya atau kaki, dan yang putih itu dalam meter. Kemudian ada indikator untuk zone focus system dan juga ada tulisan 35mm-nya dan lengkap dengan ada red dot-nya, ini untuk koneksi ke kamera ya. Kemudian tentunya ada landscape yang untuk bagian belakang lensa ini. Yang tidak tersedia dari paket pembelian lensa ini yaitu penutup lensa ya, jika kita tidak menggunakan lens hood-nya.
Dan juga tidak ada pelindung untuk thread untuk lens hood. Nah, makanya saat menggunakan lensa ini, saya sangat anjurkan untuk selalu menggunakan lens hood ini dipasangkan di lensanya supaya kita bisa menutup bagian depan lensa dengan lens cap logam yang telah tersedia. Lensa TT Artisan 35mm ini mencakupi sensor full frame. Jadi teman-teman bisa pasangkan ke kamera Leica M yang full frame tanpa ada pengurangan kualitas gambar atau megapiksel. Demikian juga kalau teman-teman pasang ke misalnya Leica SL, ini dengan adapter, ini juga tidak ada pengurangan kualitas gambar, dan juga bisa dipasang ke Sony Alpha 7 misalnya, itu juga tidak ada pengurangan kualitas gambar. Nah, tapi kalau teman-teman punyanya kamera yang sensornya APS-C, ya tentunya lensa ini juga bisa dipasangkan. Juga tidak ada pengurangan kualitas gambar atau pengurangan dari segi resolusi atau megapiksel, tapi memang sudutnya agak sedikit jadi lebih sempit karena ada crop factor yaitu 1,5 kali biasanya. Jadi membuat sudut pandangnya sedikit lebih sempit dibandingkan dengan kalau misalnya 35mm ini dipasang langsung ke kamera full frame. Saya telah berkesempatan mencoba lensa ini yang saya pasangkan ke Leica SL saya di beberapa kesempatan, di bukaan yang terbesarnya di f1.4 dan juga bukaan yang sedang dan bukaan yang kecil. Sayangnya lensa ini tidak memiliki elektronik kontak, jadi apa yang saya foto ini data EXIF yang berupa nilai dari bukaannya, F-nya itu tidak terekam ke fotonya. Jadi apa yang saya tunjukkan itu adalah hasil estimasi dan ingatan saya aja. Nah, tapi saya ingat betul di f1.4 saya bisa mendapatkan hasil ketajaman yang cukup baik di bagian yang fokus dan juga di latar belakangnya itu sangat blur atau sangat bokeh. Jadi kita bisa bikin latar belakang yang cukup mulus ya. Dan hasilnya itu sedikit berbeda dengan misalnya lensa-lensa modern yang saat ini itu super tajam yang dengan latar belakang atau bokeh yang sangat mulus sekali. Tapi bokeh style yang saya perhatikan dari kombinasi ini adalah lebih vintage style, lebih seperti hasil-hasil dari lensa-lensa yang di zaman film yang punya karakter tersendiri yang teman-teman bisa lihat di hasil fotonya ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya bagaimana pengalaman saya menggunakan lensa manual fokus untuk keadaan seperti street photography, travel photography, atau potret fotografi. Bagi saya itu menggunakan lensa manual fokus bukan menjadi masalah. Memang tidak secepat lensa autofocus yang tinggal pencet setengah terus jepret, tapi menggunakan lensa manual fokus itu ada keasikan sendiri ya. Kita bisa slow down, kita bisa terlibat dalam proses pembuatan foto atau video, dan kita bisa kendaliin. Pertama-tama mungkin agak lambat, lama-lama setelah kita tahu tekniknya, kita sudah berlatih, tentunya makin lama makin cepat dan sangat akurat ya. Jadi ini terbantu juga dengan lensa TT Artisan ini memiliki reach yang di bawahnya ini ya untuk jari saya, jadi saya bisa menakar kira-kira saya fokus di jarak berapa. Dan juga ada hard stopnya, misalnya di sini ada 70 cm yang paling dekat, dan juga saya bisa putar sampai infinity untuk subjek-subjek yang jaraknya jauh. Untuk teman-teman yang ingin tahu teknik manual fokus, tentunya kita sudah bikinkan video belajar manual fokus yang teman-teman bisa nonton setelah menonton video ini. Lantas lensa 35mm ini cocok untuk apa? Nah, menurut saya lensa 35mm itu cocok untuk berbagai jenis fotografi. Bisa untuk street fotografi, untuk travel fotografi. Kenapa? Karena dia cukup lebar, kita bisa merekam pemandangan ataupun arsitektur atau hal-hal yang kita ketemu waktu travel. Selain itu, dia tidak terlalu lebar banget sehingga tidak ada cembung atau distorsi. Dan juga kalau kita ketemu subjek yang menarik, kita mau ambil secara detail, misalnya kita agak dekat, kita mau isolasi subjek itu masih dapat. Terutama dibantu dengan bukaan yang 1,4, jadi lebih gampang untuk mengisolasikan subjek itu dari backgroundnya. Backgroundnya nanti bisa jadi blur atau bokeh. Selain itu untuk potret fotografi ini juga cocok, terutama teman-teman yang ingin menangkap juga lingkungan tempat dia tinggal atau tempat dia berada. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tentang lensa TT Artisan 35 1,4 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari lensa manual fokus yang berkualitas. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye!